Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Aliatri Wahyuni dari kelas A4 PGSD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS PAI, yaitu proyek Islami mengenai kasus-kasus yang telah diberikan. Nah, untuk menjawab kasus yang pertama, untuk memaksimalkan peran masjid dalam membangun umat yang religius, spiritual, sehat rohani dan jasmani, serta cerdas dan sejahtera, para pengurus masjid perlu merencanakan sebuah rencana strategis yang komprehensif. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil. Nah, yang pertama itu meningkatkan kegiatan spiritual. Nah, ada 3 program yang dapat diambil. Yang pertama, kegiatan kajian rutin, yaitu menyelenggarakan program kajian mengenai agama Islam secara rutin. Nah, contohnya seperti kajian tafsir Quran, fikih, akidah, dan sirah nabawiyah yang mengaitkan kehidupan sehari-hari dengan ajaran Islam. Nah, ini bisa dilakukan setiap malam selepas sholat Isya, atau bisa dilakukan atau dilaksanakan di hari tertentu sesuai dengan kesepakatan. Nah, yang kedua itu membentuk forum Islami para pemuda. Maksudnya yaitu program yang memberi kesempatan kepada para pemuda untuk bisa berdiskusi mengenai keagamaan Islam dengan mempergunakan teknologi dan juga etika sosial media dalam perspektif Islam. Ini juga program yang bisa meningkatkan dakwah para pemuda supaya Islam semakin dicintai oleh seluruh dunia. Nah, yang ketiga itu penguatan ibadah. Membuat program rutin seperti sholat berjamaah, termasuk sholat subuh berjamaah, tadabbur Quran, dan zikir bersama setelah sholat untuk memperkuat ibadah. Yang kedua itu program kesehatan jasmani dan rohani. Ada 3 program juga. Yang pertama, layanan kesehatan gratis. Jadi, para masyarakat menyediakan layanan kesehatan gratis seperti pemeriksaan kesehatan, pengobatan ringan, atau konsultasi kesehatan yang dapat dilakukan dengan menggandeng tenaga medis relawan atau bekerja sama dengan puskesmas setempat. Nah, yang kedua itu senam pagi bersama. Mengadakan kegiatan senam atau olahraga ringan setelah sholat subuh atau sholat asar untuk mempromosikan gaya hidup sehat dan meningkatkan kebugaran tubuh. Ini bisa dilaksanakan seminggu sekali sesuai dengan kesepakatan supaya bisa meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Yang ketiga itu penyuluhan kesehatan mental. Mengingat pentingnya kesehatan mental, menyediakan layanan konseling atau workshop tentang cara menjaga kesehatan mental dalam Islam, seperti mengelola stres dan depresi dengan pendekatan spiritual. Nah, yang ketiga itu ada meningkatkan kecerdasan umat loh. Ada 3 program juga. Yang pertama, lomba-lomba pendidikan dan keagamaan. Menyelenggarakan lomba-lomba seperti Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ, lomba-lomba hafalan hadis, lomba pidato agama, atau lomba karya ilmiah yang dapat meningkatkan minat masyarakat dalam belajar agama dan ilmu pengetahuan. Yang kedua itu program literasi. Membuka perpustakaan masjid dengan menyediakan buku-buku tentang agama dan pengetahuan umum, serta menyediakan tempat belajar untuk anak-anak dan pemuda. Yang ketiga itu program keluarga sakinah. Menyelenggarakan seminar atau kelas-kelas untuk pasangan suami istri mengenai bagaimana menjaga rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah, serta memberikan pembinaan bagi keluarga dan mendidik anak-anak secara Islami. Nah, yang terakhir itu ada meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Yang ada 3 program juga. Yang pertama itu bantuan sosial dan distribusi zakat. Jadi mengoptimalkan fungsi zakat dan infak dengan menyediakan program distribusi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Selain itu juga bisa mengadakan program pemberdayaan untuk keluarga duafa agar mereka bisa mandiri. Yang kedua itu program pengembangan ekonomi umat, mendirikan koperasi atau membuka usaha mikro yang dikelola oleh masjid dan anggota masyarakat pastinya, seperti warung makan murah, usaha kerajinan tangan, atau lainnya yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi umat. Yang ketiga itu program kewirausahaan, mengadakan pelatihan kewirausahaan dan pendampingan bagi pemuda atau masyarakat yang ingin memulai usaha, memberikan mereka pemahaman tentang manajemen keuangan, strategi pemasaran, dan pengelolaan usaha berbasis syariah. Dia jawaban dari kasus yang pertama. Nah, selanjutnya ini jawaban kasus yang kedua. Jadi di kasus yang kedua ini permasalahannya yaitu mengenai pendidik yang cara menyampaikannya cenderung keras dan kurang memperhatikan pendekatan emosional kepada anak. Sehingga kita akan memberikan solusi agar dapat menjadikan pendidik tersebut lebih ideal sesuai dengan perspektif Islam. Nah, ini ada tentang prinsip utama pendidikan Islam. Yang pertama itu memberikan kasih sayang. Jadi, seorang pendidik itu harus penuh kasih sayang seperti yang dijelaskan atau diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kasih sayang mampu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi siswa untuk belajar. Yang kedua, itu mengajarkan akhlak yang mulia. Selain mengajarkan ilmu, pastinya seorang pendidik harus mengajarkan akhlak yang baik seperti kejujuran, sabar, bertanggung jawab. Ini penting loh untuk membentuk karakter siswa. Yang ketiga itu mendorong pemikiran kritis dan toleransi. Pendidikan harus membuat siswa berpikir kritis dan menghargai perbedaan, bukan hanya menerima informasi begitu saja. Ini mengajarkan mereka untuk saling menghormati, termasuk terhadap perbedaan agama atau pandangan. Untuk selanjutnya itu ada strategi untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Ada dua cara nih. Yang pertama, diskusi terbuka. Kenapa? Karena mengajak siswa berdiskusi di kelas bukan hanya mendengarkan ceramah dari guru. Itu akan membuat siswa merasa dihargai dan dapat belajar banyak dari sesama temannya. Nah, sebagai contoh, setiap awal pembelajaran melakukan kegiatan circle time, yaitu membuka sesi tanya jawab atau diskusi singkat. Misalnya, tentang bagaimana Islam mengajarkan kita untuk bersikap terhadap teman yang berbeda agama. Yang kedua nih caranya, bercerita yang menginspirasi. Nah, cerita tentang Nabi Muhammad SAW yang penuh kasih sayang bisa membantu siswa belajar tentang pentingnya empati. Cerita seperti inilah membuat mereka merasa lebih dekat dengan guru dan lebih memahami nilai-nilai Islam loh. Sebagai contoh nih, bisa menceritakan kisah Nabi Muhammad yang penuh kasih sayang kepada anak-anaknya. Lalu bertanya kepada siswa bagaimana mereka bisa meniru sikap Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu dua cara atau dua strategi dalam meningkatkan emosional dengan siswa. Yang selanjutnya ada metode untuk menciptakan suasana kelas yang islami dan menyenangkan. Ada dua cara juga. Yang pertama, itu ritual Islam. Mulai pelajaran dengan berdoa bersama, menyisipkan ayat Al-Quran atau hadis yang relevan dengan pelajaran, dan mengakhiri kelas dengan doa. Ini akan memperkuat ikatan spiritual dan menciptakan suasana yang islami di kelas. Yang kedua itu menggunakan media yang menarik. Bisa menggunakan video gambar atau aplikasi pendidikan untuk membuat pelajaran lebih menarik. Dengan cara ini, siswa akan lebih tertarik dan terlibat dalam pembelajaran. Nah, yang selanjutnya, kan kita tadi udah menjawab kasus yang kedua ya. Nah, kita akan menjawab kasus yang ketiga atau kasus yang terakhir. Ini mengenai pemahaman kita
mengenai Islam sebagai rahmatan lil alamin, mengenai ekonomi syariah, dan juga mengenai pernikahan dalam Islam. Guys, seperti yang telah dipelajari, Islam itu yang rahmatan lil alamin, berarti Islam sebagai agama yang membawa rahmat dan kedamaian bagi seluruh umat manusia. Bukan hanya umat muslim saja loh, tetapi bagi juga semua makhluk hidup. Prinsip ini juga diterapkan dalam ekonomi syariah yang mengutamakan keadilan, menghindari riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai dengan syariat. Dan juga mewajibkan untuk kita berzakat dan infak, supaya harta yang kita miliki menjadi berkah dan suci. Dalam pernikahan, Islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah ibadah yang mempererat hubungan antara suami, istri, dan Allah. Pernikahan harus dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak, diikuti dengan pemberian mahar dan saling bertanggung jawab. Suami memberikan nafkah dan istri menjaga kehormatan, serta keduanya harus saling mengasihi dan berlaku adil. Semua ini bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia, dan berkah. Nah guys, tadi kita udah menjawab ketiga kasus tersebut. Dapat disimpulkan bahwa Islam yang merupakan rahmatan lil alamin atau pemberi kasih sayang, kedamaian bagi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Apalagi kita atau saya sebagai umat Islam harus bisa meningkatkan peran masjid, bukan hanya untuk beribadah saja, melainkan untuk kegiatan-kegiatan yang positif yang berkaitan dengan keislaman di lingkungan masyarakat. Selain di lingkungan masyarakat juga, nilai-nilai Islam harus ditanamkan di lingkungan sekolah, termasuk para pendidik. Harus menjadi pendidik yang ideal sesuai dengan perspektif Islam, bukan hanya sebagai mu'alim atau pengajar, melainkan harus menjadi murabbi atau pendidik akhlak, sebagai muzakir atau pemberi nasihat, dan juga sebagai mursyid atau pembimbing, supaya karakter anak bisa terbentuk. Nah, dalam perekonomian juga harus bisa sesuai dengan syariat Islam, supaya harta kita menjadi berkah dan diridhoi Allah. Ternyata Islam juga mengatur pernikahan loh, karena pernikahan merupakan ibadah seumur hidup atau sebagai penyempurna ibadah supaya mendapat ridho Allah. Selesai sudah video yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Alia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.